Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kepada kalian bagaimana cara memperbaiki power supply yang kontrol currentnya tidak bisa di-adjust ataupun tidak bisa di-variable. Dia ampernya lemah. Power supply ini sangat berarti bagi saya karena power supply ini sangat membantu saya dalam mencarger baterai guna untuk eksperimen-eksperimen lainnya. Karena power supply ini bisa menunjukkan current ya atau ampere, nilai ampernya, sehingga saya bisa mengetahui berapa beban yang dikeluarkan dan berapa beban yang ditarik oleh suatu perangkat yang kita uji. Namun malang tidak berbau karena keteledoran saya mencharger aki kemarin, aki mobil itu malahan, itu voltasenya kebalik, plus ke min ke plus, dan walhasil ampernya tidak mau bermain lagi, atau ampernya tidak bisa divariabel lagi atau di-adjust lagi. Kalian perhatikan saja bahwa lampu LED ini, untuk menghidupkan lampu LED saja dia tidak mampu, bahkan kena drop. Nah, untuk memperbaikinya langsung kita eksekusi saja sahabatku. Kita buka, langsung saya tertuju kepada modul XL4015 karena modul inilah yang bertugas untuk mengontrol current ataupun mengontrol ampere yang keluar dari power supply ini. Oke, sekarang langsung kita cek saja. Ya, setelah saya buka, saya tertuju pada sebuah IC, yang mana IC ini adalah IC LM358 ya. Kalau kita lihat di skematik di komponen blok ini ada beberapa komponen aktif. Yang pertama adalah IC 7805, kemudian sebuah IC TL431 dan IC LM358. Ini bertugas sebagai proteksi dan juga sebagai OMAP ya, OMAP amplifier, yang sebagai untuk memberikan trigger umpan kepada IC XL4015 untuk adjust current juga salah satu fungsinya. Oke sahabatku, ini adalah skematiknya yang saya download dari internet, yang mana IC LM358 ini beroperasi pada tegangan 5 volt. Kalau kita lihat dari skematiknya, terdapat sebuah IC regulator 7805 itu yang memberikan supply 5 volt kepada LM358. Kemudian ada sebuah IC TL431 yang sebagai tegangan referensi ya. Tegangan referensi untuk proteksi, yang mana dari TL431 ini akan nanti memberikan umpan kepada LM358. Oke, setelah saya cek 7805-nya berfungsi ya, mengeluarkan tegangan. Nah, walhasil saya langsung tertuju pada IC LM358. Sekarang langsung kita angkat saja IC-nya. Oke sahabatku, untuk sekedar informasi bahwa power supply ini pernah kita buat video. Silakan yang ingin membuat seperti ini, karena power supply ini sangat membantu kita dalam melihat dalam penchargeran baterai, sehingga baterai itu nampak ya apabila mengisi ataupun tidak, khususnya untuk yang menggunakan BMS. Jadi kita mengetahui kapan BMS off dan kapan BMS itu membuka untuk sebuah pengisian arus. Oke, setelah selesai saya angkat, saya bersihkan dulu timahnya. Sekarang kita ganti. Ya, di sini saya menggunakan sebuah IC LM358 juga, tapi ini adalah bekas dari voltmeter digital. Kebetulan saya ada bekas voltmeter digital yang telah rusak, yang mana ia mempunyai IC LM358 juga. Oke sahabatku, langsung kita ganti saja. Kita coba masukkan ke dalam modul ini, modul DC step down ini. Mudah-mudahan ini berhasil. Ya sahabatku, saya sangat menyarankan bagi kita ataupun kalian yang suka mencharger baterainya dengan BMS, alangkah baiknya kalian mempunyai power supply yang bisa dikontrol current dan voltasenya, dan mempunyai display ampere, karena itu sangat membantu kita dalam melihat, memantau proses penchargeran sebuah baterai. Apakah baterai itu masuk, atau sudah cut off, ataupun baterai itu sudah penuh.
Jadi ini sangat memudahkan, membantu kita dalam proses pengisian baterai, baik itu juga aki maupun baterai lithium kalian. Oke sahabat, inilah cara pensolderannya dan sudah selesai. Sekarang kita tes. Oke, setelah saya colokkan 12 voltnya menyala. Apakah masih lemah ampernya? Sekarang kita coba. Oke, langsung terang benderang dia. Dan terbaca di nilai berapa ampere tuh? 560 mA. Sepertinya sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menurunkan ampernya. Apakah ia mau turun ataupun tidak? Kalau tidak mau turun, nah gawat lah. Berarti belum sukses kita memperbaikinya. Berarti IC LM358 bukan biang kerok dari sepertinya sudah menyala, turun ya. Oke, turun, ampernya turun, voltnya pun turun. Karena nilai ampernya kita turunkan. Sekarang saya coba cabut, ya voltasenya kembali ke 12 volt. Karena ampernya lemah ya. Karena sekarang sudah bisa di-adjust. Oke, sekarang kita coba untuk mencharger dari baterai semprot sawah saya. Ini adalah 4S, terbaca di 14,6. Karena 4S maka saya set di 16,8 saja power supply ini. Sekarang langsung kita coba masukkan tegangan kepada baterai ini. Oke, sekarang kita lihat drop 1 volt lebih ya. Sekarang berarti tegangan tidak jauh dropnya. Sekarang akan saya coba untuk menaikkan ampernya. Apakah ampernya akan naik? Oke, naik di 500 ampere, 500 miliampere, kemudian di 2 ampere. Ya, berarti power supply ini telah bekerja. Ampernya bisa kita setel kembali. Alhamdulillah, walaupun power supply ini adalah power supply sederhana tapi sangat berarti bagi saya di dalam melakukan uji coba. Oke, setelah saya cabut ia kembali di 16,8. Ya, saya dalam proses penchargeran saya kasih 900 ya, hampir 1 ampere lah. Saya kasih arus yang masuk ke dalam PMS ini untuk mengontrol dari pengisian baterai semprot sawah saya. Oke kawan, demikianlah jika kalian menggunakan DC step down XL4015 yang mempunyai kontrol current, dan jika mempunyai masalah yang sama boleh dicek IC LM538-nya. Demikian ya sahabatku, semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Bagi penghobi elektronik yang pemula, hati-hati bermain listrik. Utamakan keselamatan. Oke, switching, hati-hati dengan switching. Saya Yus Elektro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.